Perintahkan PTD, Inspektorat, untuk melakukan telaah sejauh mana pelanggaran yang dilakukan, sehingga kami tidak akan segan untuk melakukan pemberhentian sementara maupun permanen. Kemudian, kalau sudah diberhentikan, apa kepala sekolah tugasnya? Kembali mengajar. Unsur taat asas pada peraturan. Ada unsur takut kalau dicopot dari jabatan kepala sekolah itu. Nah, barangkali jabatan kepala sekolah itu juga bukan jabatan yang bergengsi, jabatan yang penuh dengan gemerlap di tingkat sekolah itu. Tapi yang saya katakan menginspirasi ini buktinya banyak sekali kepala-kepala daerah yang akhirnya mengikuti langkah dari Deddy Mulyadi. Daerah-daerah mana saja yang melakukan. Ya. Pertama kali saya mendengar daerah Provinsi Banten, itu juga langsung menyatakan dilarang untuk melakukan study tour keluar daerah. Lalu Provinsi Sumatera Barat, itu juga melakukan pelarangan study tour terhadap sekolah-sekolah. Jawa Tengah juga begitu. Jakarta juga begitu, melakukan pelarangan. Jakarta sendiri kan sebetulnya objek wisatanya sangat banyak sekali. Sahabat usia Mas, kita ketemu lagi ya. Kita akan membincangkan tentang inspirasi. Tapi bukan saya menginspirasi, tapi tokoh lain lah yang menginspirasi. Siapa dia? Dia adalah tokoh muda Jawa Barat, yaitu Gubernur Deddy Mulyadi. Nah, kenapa saya katakan menginspirasi? Nanti kita jelaskan. Kita ikuti dulu perkembangannya. Yang jelas Deddy Mulyadi adalah tokoh gubernur yang boleh dikatakan populis, tegas, berani. Itu tiga hal ya, populis, tegas, berani. Ingat pada saat hari pertama dia menjabat sebagai gubernur, yaitu saat dilantik masih di Jakarta, dia berani memutuskan, dan berani memutuskan itu merupakan bentuk ketegasannya, dan itu sebetulnya juga bagian dari populisnya. Mengapa? Ya, karena pada saat itu dia mencopot pejabat kepala sekolah atau seorang kepala sekolah di SMA negeri yang ada di Depok sana. Mengapa dia mencopot? Karena kepala sekolah itu boleh dikatakan melanggar aturan yang dibuat oleh pejabat gubernur Jawa Barat. Sebelumnya juga sudah dinyatakan oleh calon gubernur Deddy Mulyadi. Nah, dan itu ketegasan, keberanian. Lalu populisnya karena ada unsur membantu orang tua murid, membantu orang-orang tua murid yang tingkat perekonomiannya boleh dikatakan sedang-sedang saja. Mengingat kegiatan dari study tour yang dilakukan oleh sekolah di Depok itu pembiayaannya sampai 3 juta, 3,5 juta. Belum lagi ditambah uang sakunya anak ketika melakukan perjalanan itu. Mungkin 1 juta, 1,5 juta. Akhirnya dari 1 juta, 3 juta sampai 5 juta lah. Kira-kira begitu. Nah, tentu saja bagi orang-orang yang keuangannya pas-pasan, bisa juga untuk mencarikan uang sakunya itu pinjam ke tetangganya, pinjam ke saudaranya. Dan untuk mengembalikannya juga butuh waktu, ya, mengangsur sedikit-sedikit. Nah, itu. Tapi ada alasan-alasan lain, yaitu tentang keselamatan, ya, peserta didik atas pengalaman juga yang terjadi tahun-tahun lalu, yaitu juga yang dari Depok yang mengalami
musik bagusnya yang merenggut nyawa peserta didik itu. Dan tentu saja ini menjadikan perhatian secara khusus. Akhirnya ditegaskan bahwa study tour keluar provinsi dilarang gitu. Dan imbasnya juga kepala sekolah di Cianjur karena menjalankan study tour yang sampai Malang Bali itu akhirnya juga diberhentikan dari jabatan kepala sekolah ini. Belum ada sanksi yang lain, baru sampai di situ, baik yang ada di Depok maupun di Cianjur. Nah, ini semua tentu akhirnya memberikan inspirasi kepada kepala-kepala sekolah yang sudah melakukan pendaftaran kepada siswanya untuk ya mulai iur per bulan sekian akhirnya mulai dibatalkan. Dan imbas yang lain tentu banyak lah, pengusaha-pengusaha travel itu juga mengalami ya, hal-hal yang dianggap tidak baik. Tapi menurut saya keputusan Deddy Mulyadi ini betul-betul menginspirasi. Yang diinspirasi bukan level ecek-ecek, yaitu level masyarakat kecil, atau yang lebih tinggi lagi level kepala-kepala sekolah yang akhirnya membatalkan. Kalau kepala sekolah yang membatalkan studi itu kan ada peluang karena unsur taat asas pada peraturan. Ada unsur takut kalau dicopot dari jabatan kepala sekolah itu. Nah, kadang-kali jabatan kepala sekolah itu juga bukan jabatan yang bergengsi, jabatan yang penuh dengan gemerlap di tingkat sekolah itu. Tapi yang saya katakan menginspirasi ini buktinya banyak sekali kepala-kepala daerah yang akhirnya mengikuti langkah dari Deddy Mulyadi. Daerah-daerah mana saja yang melakukan. Ya. Pertama kali saya mendengar daerah Provinsi Banten, itu juga langsung menyatakan dilarang untuk melakukan study tour keluar daerah. Lalu Provinsi Sumatera Barat itu juga melakukan pelarangan study tour terhadap sekolah-sekolah. Jawa Tengah juga begitu. Jakarta juga begitu melakukan pelarangan. Jakarta sendiri kan sebetulnya objek wisatanya sangat banyak sekali. Tapi saya yakin gubernurnya berani melakukan pelarangan sekolah untuk melakukan study tour, untuk melakukan piknik. Itu karena melihat pertimbangan di Jakarta sendiri banyak objek wisata. Dan saya juga yakin beliau berpandangan ada beberapa murid yang mungkin belum tahu naik ke Monas, belum tahu isi dari Monas, belum tahu Kota Tua, dan masih banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa dipelajari sebenarnya. Karena tempat wisata ini tidak semata-mata untuk tujuan rekreasi, ya, tetapi juga sebetulnya rekreasi sambil belajar, belajar sambil rekreasi. Itulah yang paling penting. Jadi kalau setiap pembelajaran bisa berlangsung ada unsur rekreasinya, ya sangat bagus lah. Ya, di Jawa Barat juga banyak ya, tempat-tempat wisata. Ada kampung apa ya? Ya yang jelas yang masyarakatnya hanya sedikit itu loh, turun tangga di daerah Garut, saya lupa namanya. Tapi yang jelas banyak sekali. Hanya di lingkup Cianjur saja juga banyak tempat-tempat wisata yang bisa dijadikan untuk sumber belajar. Ya, Cibodas. Lalu yang pernah heboh di Cianjur itu Gunung Padang, itu juga bisa ya, pakai untuk berrekreasi dan sekaligus berkreasi. Kan itu yang penting. Ya rekreasi, ya kreasi. Jadi dalam kreasi pasti ada unsur
rekreasi. Dalam rekreasi ada unsur kreasi, itu paling penting. Nah, gambaran-gambaran inilah yang menjadikan apa namanya, bahwa tidak perlu jauh-jauh untuk melakukan study tour, cukup di wilayahnya saja yang dekat-dekat. Ya, dengan cara begitu saya yakin akan banyak daerah-daerah yang mencoba mengembangkan potensi dirinya, potensi kewilayahannya. Ya, bahkan saat ini banyak sekali apa yang namanya desa wisata. Banyak sekali masyarakat membuat tempat-tempat wisata yang baik itu alam maupun baik itu ciptaan baru oleh masyarakat di situ. Nah, itulah yang saya katakan, Deddy Mulyadi menginspirasi gubernur-gubernur yang lain untuk tidak melakukan study tour ke luar kota di sekolah-sekolah. Malahan Deddy juga melakukan pelarangan wisuda untuk tingkat SD sama TK. Ada peluang nggak? Itu juga ditiru sampai di tingkat provinsi-provinsi yang lain. Saya mendengar di Pontianak juga sudah melakukan tentang pelarangan itu juga. Jadi sudah berkembang ya di Sumatera dan di Kalimantan. Mungkin nanti tempat-tempat lain. Dulu memang berwisata dari Mataram sana ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, lalu ke Jakarta. Pulangnya naik pesawat. Nah, itu kan semua butuh dana yang sangat besar. Ya, itu SMA di Mataram, SMA negeri itu, waktu itu. Karena saya pernah melihat sendiri. Begitu juga yang dari tempat Jawa Barat ini, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, lalu NTB, dia lalui semuanya. Dan semua dilakukan melalui perjalanan darat. Luar biasa. Dan memang yang penting adalah keselamatan bagi siswa itu. Karena saat ini bus-bus pariwisata yang celaka-celaka itu kan fisiknya yang bagus tapi nggak tahu dalamannya. Oke, begitulah kondisi tentang Deddy Mulyadi. Kalau mau kita kupas lagi Deddy Mulyadi, lebih-lebih lagi. Ya, lebih banyak, lebih dalam, lebih luas ya, ke pemimpinannya. Tapi sekali lagi, dia saya katakan, Deddy adalah pemimpin yang tegas, yang berani, yang populis, dan sekaligus dapat menginspirasi bagi gubernur-gubernur di provinsi yang lain. Oke, sampai di sini kita jumpa. Bye-bye.